Langsung dari IMS 2016, ini dia review all new Honda Civic. Bagi kalian yang suka Honda Civic, kalian akan ngeh kalau Civic generasi ke-8 itu adalah generasi yang sukses. Tapi generasi ke-9 tidak begitu sukses karena cukup mengecewakan. Tapi ya ada generasi ke-10 yang baru diluncurin. Dan pertama kali ngeliat, ini mobil ganteng banget. Dari depan sampai belakang, hampir nggak ada yang salah dengan penampilannya. Sekarang dia punya lampu, ini udah full LED, tapi bukan proyektor. LED-nya jadi dia ditembakin ke bawah, mantul ke bawah sini. Seperti Honda Vario. Dan grillnya di sini sudah chrome, ada fog lamp. Kalau misalnya kalian perhatikan siluet bodi Civic ini, dia punya garis desain itu seperti sebuah coupe. Kalau kalian googling Audi i7 Sportback, dia punya desain yang mirip-mirip dengan Civic ini. Jadi Civic ini didesain seperti sebuah coupe dan sportinya itu bener-bener kelihatan banget. Kita berlanjut ke sektor pelek. Jadi ini pelek dari Honda Civic Indonesia. Bentuknya sama dengan varian Turbo RS di Thailand dan rem depan dan belakangnya sudah cakram. Dia ukurannya 17 inci dibalut dengan ban Yokohama. Ukurannya 215/50 R17. Lumayan gede ya tapaknya. Tapi untuk dari luar sini kita sudah bisa melihat apa kekurangan Civic Indonesia dibandingkan dengan Civic Thailand. Kalau Civic Thailand dia punya kamera di sini buat memperluas sudut pandang kita kalau misalnya mau belok. Di sini kita udah nggak dapat, kameranya udah hilang, nggak tahu kemana. Dan di sini ini lihat ya, garis atapnya ini cantik banget. Serius, ini Civic. Kalau lo lihat langsung, ini adalah Civic tercakep yang pernah dibuat. Berlanjut lagi, di sini rem cakram belakang seperti yang gue bilang tadi. Dan di sini bagian belakangnya kita lihat, di sini dia punya lampu LED juga. Dan ini bagasinya kelihatannya mungkin ekornya kurang panjang ya, nggak seperti sedan kebanyakan. Dan kalau kita buka bagasinya, lihat ini dari kaca belakang sampai buntut sejengkal lebih dikit kayaknya. Dan ini juga bagasinya kelihatannya lega, tapi mungkin nggak selega yang lu pikir. Dan ini juga lantainya masih ada gap antara lantai ini dengan dinding ban serep di bawahnya. Mungkin lantainya bisa dibuat lebih turun lagi. Dan ini mengingatkan gue sama Hyundai Avega yang liftback itu, yang pintunya buka kayak hatchback itu ya. Mungkin bagasinya nggak seberapa, tapi kita udah dapet kamera parkir di sini, meskipun tidak ada sensor parkir. Sekarang ini interior dari all new Honda Civic Turbo. Dari desain sebenarnya gue cukup puas, apalagi materialnya. Yang di atas sudah soft touch dan di atas pintu juga, tapi bagian bawahnya sebenarnya masih plastik yang gue bilang biasa ya. Pengaturan setirnya juga bagus karena dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Tombol di sini juga banyak, dia punya steering switch control buat audio, ada buat telepon, di sini ada cruise control seperti ini, dan ada pedal shift. Oh iya, nggak bisa. Terus dia punya headlamp, dia sudah otomatis, wipernya juga sudah otomatis dengan sensor di sebelah sini. Joknya sudah elektrik dengan pengaturan 8-way alias 8 arah. Dan so far oke, terutama ada tombol engine start stop di sini. Tapi kita harus ingat ada banyak kekurangan antara Civic Indonesia dibanding yang versi Thailand. Pertama, kalau versi Thailand dia punya speedometer itu full digital di tengah sini. Versi Indonesia masih gabungan antara analog dan digital. Dan kita lanjut ke posisi mengemudinya, dia punya driving position itu yang bisa dibilang rendah. Ini kerasa seperti bawa mobil sport gitu, gitu. Seperti bawa Honda CR-Z. Dan di sini transmisinya kita mendapatkan transmisi CVT dengan mode manual 5 percepatan secara virtual. Di sini kita dapat tombol electric parking brake, brake hold seperti di Honda HR-V Prestige, ada tombol icon buat mode ekonomis. Dan di sini dia punya storage bertingkat. Yang ini ngambang ya di atasnya, di sini ada lagi, dan ini floating. Kita bisa tangannya tembus dari kiri ke kanan. Terus di sini ada penutup konsol yang bisa kita maju mundurin. Dan kalau dimundurin seperti ini, kita buka, dia langsung lowong ke storage bagian bawah. Terus di sini ada cup holder 1. Storage-nya, kapasitas lacinya lumayan ya, bagus. Di sini ada brush aluminium tapi bukan yang terlalu gimana banget. Dan soal head unitnya mungkin ini agak berbeda sedikit dibanding versi Thailand. Tetap gue nggak suka sama tombol-tombol yang nggak bisa kerasa fisik seperti ini. Jadi kerasnya tuh kurang mencet gitu. Kalau misalnya bisa dikasih tombol yang biasa aja mungkin lebih bagus.
Dan tidak seperti versi Thailand, dia punya pengontrolan AC ini yang masih putar-putar ya, jadi bukan dual zone climate control. Ini adalah kabin belakang dari Civic dan gue merasa sangat nyaman untuk duduk di sini. Legroomnya buat gue sangat lega, meskipun pahanya agak kurang, tapi nggak apa-apa mungkin karena kaki gue kepanjangan. Headroomnya juga terbilang lega buat sebuah sedan yang ukurannya seperti Civic ini. Sekarang dia punya ventilasi AC di belakang, bahan door trimnya plastik, dan dia punya armrest dengan cup holder. Dan kalau misalnya kalian tanya fitur keselamatan di Civic ini apa aja? Well, dia punya stability control, dia punya hill start assist. Hill start mah gua dong. Dia punya hill start assist dan dia punya 6 airbags di depan 2, di samping jok 2 dan di tirai, airbag tirai. Jadi untuk keselamatan gua rasa ini adalah step up banget dibanding Civic FB sebelumnya yang gagal. Di sini ada revolusi terbesar dari Honda Civic generasi ke-10. Ini adalah Civic pertama di Indonesia yang pakai turbo langsung dari sananya. Meskipun kapasitas mesinnya turun dari 1800 dan 2000 jadi 1500, tapi berkat turbo tenaganya naik jauh. Sekarang dia punya 173 horsepower di 5500 rpm dan torsinya sangat gede, 22,4 kg dan sudah bisa terasa sejak 1700 rpm dan terus ke 5500 rpm. Dia dipasangkan dengan transmisi CVT Dream yang sudah punya 5 percepatan manual secara virtual. Dan lu mungkin berpikir, CVT itu bagus buat kehalusan dan efisiensi dan kenyamanan, tapi mungkin kurang buat fun to drive, akselerasi, dan performa. Tapi kita akan cari tahu kalau kita test drive Civic ini nanti. Sekarang Honda Civic dijual dengan harga 475 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi kalau misalnya kalian pengennya lebih, ini ada Civic Modulo dengan paket eksterior tambahan. Jadi untuk sekarang gue sangat puas dengan Civic baru. Gue sangat suka dengan Civic baru. Eksteriornya ganteng, fiturnya lengkap, interiornya lumayan berkualitas, dan dia punya ruang belakang yang lebih lega daripada sebelumnya. Dan jangan lupa mesin turbo. Meskipun hadirnya CVT membuat gue sedikit agak-agak gimana gitu sama mobil ini. Tapi kita akan cari tahu kalau kita bisa test drive mobil ini. So, sekian dulu dari Auto Red Max. Thanks sudah nonton dan jangan lupa kirim saran dan kritik kalian di bawah sini. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek artikel di bawah sini. Jangan lupa cek Instagram Auto Red Gear, dan see you! Yang model versi Jepang, kita nggak dapat di sini. Dan juga dia mendapatkan body kit dari depan, samping, dan belakang. Sisanya bisa dibilang masih sama seperti model yang kita temukan di